kita akan masuk ke bagaimana menyusun schedule-nya. Oke. Yang perlu diketahui sebelumnya adalah, yang ini memang belum saya jelaskan di awal, bahwa master plan schedule itu merupakan bagian dari manajemen permintaan. Oke. Jadi dalam kegiatan manajemen permintaan itu ada beberapa hal yang dilakukan. Yang pertama adalah inventory optimization, atau kita bagaimana mengoptimalkan pergudangan. Oke. Manajemen permintaan artinya kita memanage permintaan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan pada waktu yang tepat. Caranya adalah dengan mengoptimalkan pergudangannya kita. Jadi kita punya stok di gudang sehingga diharapkan ketika ada permintaan ataupun permintaan tambahan, maka kita bisa cepat memberikannya. Gitu ya. Yang kedua adalah demand planning ataupun forecasting. Jadi MPS yang kita pelajari sekarang, bahkan forecasting yang sudah kalian lakukan di pertemuan berikutnya, pertemuan sebelumnya, itu juga termasuk ke dalam manajemen permintaan, gitu ya. Bagaimana kita memproduksi produk yang tepat dengan jumlah yang tepat dan memberikannya kepada konsumen di waktu yang tepat. Yang selanjutnya adalah sales, inventory, dan operation planning, gitu. Jadi sudah belajar juga tentang perencanaan agregat, sudah melakukan forecasting untuk demand-nya kita, gitu ya. Maka kita bisa menghitung perencanaan agregat dari semua sumber daya yang dibutuhkan dalam melakukan aktivitas produksi tersebut. Yang kemudian lakukan selanjutnya untuk melakukan manajemen permintaan, kita bisa membuat dengan mengoptimalkan produksi, gitu ya. Jadi kita mengoptimalkan produksinya kita, serta replenishment. Replenishment artinya adalah pergantian dan penggantian ketika produk itu sudah didistribusikan, bagaimana kita mengaturnya supaya dia cepat terisi kembali. Lalu balik lagi ke inventory, balik lagi setelah inventory terisi, kita balik lagi meramalkan permintaan. Dan ini siklusnya berputar. Gitu ya. Jadi bisa dibilang bahwa PPC itu erat kaitannya dengan manajemen permintaan. Salah satu yang bisa kita lakukan di dalam memanage permintaan. Tujuannya kita bisa memenuhi kebutuhan konsumen di waktu yang tepat dan delivery-nya tepat. Nah, sebelumnya mengapa kita harus mengerti kenapa manajemen permintaan itu penting? Gitu ya. Kenapa manajemen permintaan itu penting? Yang pertama karena memang demand ini nggak hanya dari forecasting saja. Kita nggak bisa hanya katakan bahwa demand itu hanya dari hasil forecasting dan itu sudah benar. Sebelumnya yang harus diketahui bahwa yang seperti pun yang sudah saya pernah sampaikan, bahwa demand itu hasil forecasting, demand juga bisa berasal dari internal, gitu ya. Jadi demand itu nggak hanya dari luar saja, tetapi bisa permintaan dari dalam. Permintaan dari dalam biasanya dilakukan untuk apa? Misalnya untuk service. Apakah R&D? Kita juga harus hitung loh pemakaian yang digunakan oleh R&D, pemakaian yang digunakan oleh quality control. Itu juga salah satu produk, gitu ya. Karena memang kan ketika kita menghasilkan produk, contoh, bayangkan kalian menghasilkan makanan, pabrik itu menghasilkan makanan, sebelum diedarkan ke masyarakat, itu harus di quality control dulu. Apakah ada yang bermasalah, apakah rasanya sudah tepat, apakah warnanya sudah pas, apakah kemasannya sudah benar. Dan ini semua kan membutuhkan sampel yang memang sudah jadi dikemas dan diambil secara random dari setiap aktivitas produksi. Apakah dari shift 1 berapa pieces misalnya, dan ini bukan 1 sampai 10 ya, bisa sampai ratusan, karena kita mengecek itu sekali sampel dari shift yang ini di jam yang ini, terus shift kedua di jam yang ini, di jam yang ini, gitu loh. Jadi jangan bayangkan cuma 1-2 sampel gitu. Selanjutnya adalah untuk membuat sebuah prototipe. Misalnya memang perusahaan ini bergerak di bidang dari makanan juga bisa. Misalnya memang R&D mau melakukan pengembangan gitu ya. Pengembangan ya otomatis akan dibutuhkan sampel dari yang sudah kita produksi. Bisa jadi, nah ini seperti saya katakan tadi, memang permintaan dari quality assurance atau quality control. Bisa juga permintaan itu misalnya untuk mengganti sebuah project. Misal, sering kita dengar bahwa ada beberapa produk makanan yang dihasilkan di tanggal sekian, biasanya itu ada kodenya. Jadi kalau misalnya kita di pabrik gitu ya, pabrik manufacturing yang memang biasanya itu akan ada kode. Jadi kode itu menggambarkan jam kapan dihasilkan,
shift keberapa, tim yang keberapa, gitu ya. Nah, jadi gunanya itu memang tujuannya untuk treasure. Jadi kalau misalnya ada masalah, misalnya ditemukan ada sebuah logam atau ditemukan ya bayangkanlah sebuah logam di dalam kemasan makanan dan itu tidak terlacak sama detektornya. Oke, metal detektor nggak berbunyi saat makanan itu keluar, tetapi ada yang menyatakan bahwa oh ternyata ada masalah di shift ini jam sekian untuk tim yang ini. Nah, untuk treasure mau nggak mau kan ditarik dari pasaran. Nah, barang yang ditarik dari pasaran itu kan kita sudah berhubungan dengan stakeholder yang lain, mau nggak mau kita harus ganti, dan itu juga diambil dari dalam. Lalu ada permintaan distribusi, jadi bisa dibilang ini misalnya distribusi yang rekanan dari kita, tetapi yang sifatnya mungkin satu anak perusahaan, gitu ya. Yang kedua, kenapa manajemen permintaan itu penting? Selain karena memang demand itu bukan hanya berasal dari forecasting dan dari luar saja, demand itu juga informasi demand itu kan berasal dari tim marketing dan sales, ya kan? Seperti sebelumnya sudah saya sampaikan, demand yang masuk yang kita forecastkan selama ini itu selain dari aktualnya, sales dan marketing kan juga memberikan input atau suara konsumen istilahnya. Nah, sehingga aktivitas marketing dan sales ini cenderung lebih fleksibel. Artinya dia selalu berubah-ubah. Ketika ada yang masuk, otomatis produksi akan cepat mengalami perubahan. Oke, maka dari itu butuh yang namanya manage permintaan. Kenapa? Karena memang bisa jadi ada perubahan kapasitas. Bisa bahkan kita mengubah tenaga manusianya. Agregat planning kita bakal akan berubah juga. Bisa jadi memang dari pertimbangan inventory, misalnya gudangnya sudah penuh, atau gudang lagi ada perbaikan, atau gudang ada mau tambahan. Nah, seperti itu. Jadi itulah mengapa manajemen permintaan itu penting untuk dijalankan. Nah, salah satu yang kita lakukan itu adalah planning dan production planning serta forecasting. Maaf ya kalau misalnya agak berisik, di luar sedang ribut. Oke. Nah, kalau misalnya kalian ingat diagram sales dan operation planning yang sebelumnya saya jelaskan di pertemuan yang lewat, itu ada diagram alir yang menggambarkan bahwa jadwal induk produksi ini merupakan lanjutan dari perencanaan agregat. Ketika kita sudah merencanakan berapa banyak sumber daya yang akan kita gunakan dan biaya yang optimal itu yang mana, maka kita akan teruskan untuk yang namanya membuat jadwal induk. Ya, membuat jadwal induk untuk aktivitas produksi. Biasanya jadwal induk produksi ini sifatnya jangka pendek. Ada yang misalnya seminggu, ada yang hanya untuk 1 bulan, tetapi jarang sekali untuk 1 tahun. Kenapa? Karena memang pada dasarnya sales dan marketing ini sifatnya fleksibel. Jadi kalau kita menyusun dalam jangka waktu panjang, ini akan juga mempengaruhi biaya yang digunakan, lalu inventory-nya, terus itu juga umur dari si raw material. Kalau memang raw materialnya sifatnya spare part atau komponen yang tidak rusak gitu ya, it's okay. Tetapi bagaimana dengan raw material yang sifatnya bisa membusuk gitu. Lalu, nah jadwal induk produksi isinya apa? Isinya adalah rencana menyeluruh. Oke, rencana menyeluruh dari kapan kita memproduksi dan kapan kita memesan dari setiap dari setiap komponen ataupun raw material yang akan mendukung aktivitas produksinya kita. Jadi bisa kayak saya katakan bahwa di dalam jadwal induk produksi itu isinya adalah jadwal induk produksi yang ini ya, yang sebenarnya di dalam perusahaan isinya adalah prioritas model produk yang akan kita gunakan, yang akan kita produksi. Jadi setiap jadwal itu ada nih prioritasnya, produk apa yang mau kita hasilkan. Yang kedua, kapan kita akan membeli bahan-bahan yang akan kita gunakan, ya. Dan yang ketiga adalah kapan produksi ini akan dilakukan. Sehingga jadwal induk produksi akan merencanakan. Intinya adalah dia merencanakan kapasitas produksi dan kebutuhan material
serta jadwal pelaksanaannya, baik pelaksanaan dalam pemesanan maupun pelaksanaan dalam aktivitas produksinya. Nah, sebelum kita masuk bagaimana kita menjadwalkan, di sini saya tidak akan menunjukkan bagaimana, nggak perlu ya, kita belum sampai ke produk prioritas yang mau diproduksi, karena kan kita kasusnya masih akademisi, jadi nggak perlu sampai sedalam itu, karena itu udah masuk ke lingkup praktisinya. Dan kita juga, apa yang mau kita bahas gitu loh, kita nggak punya data yang, kecuali kalian punya data, misalnya kalian punya data pabrik ini mau memproduksi ini, lalu kalian diberikan tugas dengan menggunakan jadwal induk produksi kapan sebaiknya industri ini akan melakukan pemesanan gitu. Biasanya anggap kasusnya UKM gitu ya. Ini terjadi hanya untuk UKM-UKM atau industri-industri yang memang baru berdiri. Tetapi kalau industri yang udah steady ya, mereka sudah punya landasan gitu, dan paling kita cuma bisa membandingkan aktual dari si perusahaan dengan memang dari akademisi menghitungnya seperti apa. Jadi bisa dibilang ini juga bisa jadi bahan untuk penelitian, boleh. Kalau misalnya ada yang bekerja di bagian industri, tetapi saya nggak tahu datanya boleh di-share apa tidak, karena zaman saya nggak pernah bisa di-share, walaupun saya pernah kerja di pabrik, saya pernah punya data, tetapi tidak boleh di-share. Nah, sebelum kita menjadwalkan, ada beberapa jenis order yang perlu kalian ketahui. Kenapa? Karena memang order ini adalah sesuatu yang memang harus kita penuhi, gitu ya. Jadi ada beberapa jenis order. Yang pertama ada namanya plan order. Plan order itu adalah order yang akan dirilis. Dirilis artinya memang sudah siap untuk dilepaskan. Oke. Yang kedua ada namanya firm plan order. Oke. Jadi firm plan order ini dia belum dirilis. Bisa dibilang ya masih dikumpulkan lah ya. Masih PO-nya masih dikumpulkan dulu gitu. Nah, setelah oke, kita bisa menyanggupi untuk membuatnya, lepaslah dia menjadi plan order. Karena memang MPS ini kita berbicara kapan kita memesan kapan kita akan memesan komponen, atau istilahnya reordernya kapan, maka kita akan berbicara yang namanya waktu. Karena ini akan berkaitan dengan jadwal kita memproduksi, serta apakah sifatnya sesuai dengan plan order ataupun si firm order ini tadi. Jadi akan mempengaruhi jenis ordernya nanti jadi masuk kemana, apakah plan yang memang sudah siap dirilis ataupun yang memang masih dalam bentuk PO. Gitu ya. Yang pertama ada yang namanya demand time fence atau batasan waktunya yang demand gitu ya. Demand time fence, batasan waktunya dilihat dari demand atau DTF. Nah, di sini yang kita lihat adalah MPS, karena memang jadi demand ini masih yang firm kalau saya bilang ya. Jadi masih yang ordernya masih bersifat firm yang masih dikumpulin. Sehingga MPS-nya ini kapan kita mau memproduksi itu tidak boleh berubah. Gitu ya. Jadi kapan kita mau memproduksi itu tidak boleh berubah, karena dalam status kita masih mengumpulkan. Ibarat kata saya udah punya jadwal nih kapan saya memproduksi, tapi jadwal ini saya harapkan bisa memproduksi sejumlah order yang saya dapat. Jadi kalau misalnya ada beberapa order yang sudah saya terima, saya nggak mungkin berani mengutak-atik jadwal yang udah saya bikin, karena saya udah punya janjian dengan konsumen, saya sudah terima PO dari konsumen, karena saya sudah sampaikan informasi ke konsumen bahwa saya akan ada jadwal produksi di sini. Saya berani untuk mendeliver apa yang konsumen minta di tanggal sekian. Jadi yang namanya demand time fence ini kondisinya adalah MPS yang sudah saya rancang itu tidak boleh berubah, atau bisa dibilang ya freeze. MPS-nya sifatnya freeze atau dibekukan, nggak boleh berubah sama sekali. Oke. Ada lagi yang namanya planning time fence. Nah, jadi planning time fence ini berbeda dengan demand time fence. Ketika MPS yang sudah saya buat pada masa planning time fence itu masih boleh berubah-ubah gitu ya. Kalau demand time fence ini MPS-nya sudah
tidak boleh diubah-ubah, tetapi planning time fence ini MPS-nya masih bisa berubah. Jadi kalau dibilang seperti ini, ketika jadwal itu sifatnya di frozen kan, dibekukan, maka tidak boleh ada perubahan kecuali ada yang namanya emergensi doang, hanya emergensinya saja. Oke? Dan yang dilihat adalah order yang aktual gitu ya, karena memang kita melihat order aktual karena saya memang sudah berjanji menginformasikan ke konsumen kalau saya akan mendeliver tanggal sekian. Jadi bayangkan kerjasama pendistribusian produk akhir antara produsen dengan konsumen. Konsumen anggap di sini bukan end konsumen ya, tetapi konsumen yang distributor besar, karena biasanya kan industri itu lebih banyak langsung end konsumennya itu adalah distributor besar, bukan agen-agen kecil. Nah, ketika kita sudah punya PO dari agen-agen besar ini, otomatis kan mereka membutuhkan produk kita di tanggal yang sesuai. Mereka sudah punya lead time dari kita biasanya, dari perusahaan ke distributor itu butuh waktu anggap 2 minggu. Jadi mereka sudah sparekan waktu bahwa 2 minggu ini saya dari produsen akan terima barang. Ketika saya dapat PO dari konsumen yang sudah saya tutup close PO-nya, oke, untuk periode sekarang, saya akan bisa produksi sekian untuk order dari si agen ini, distributor ini, distributor B, distributor C. Maka, kalau yang namanya DTF, posisinya adalah jadwal ini nggak boleh berubah, karena saya sudah terikat dengan PO yang sudah fix. Oke, jadi yang dilihat adalah aktual ordernya. Oke, order yang memang sesungguhnya itu masuk, bukan dari hasil forecastingnya kita. Ya. Yang kedua, ada yang bentuknya itu slushy, jadi dia memang masih bisa berubah. Oke, ini yang dimasuk ke dalam kategori planning time fence. Oke, jadi kalau di sini digambarkan bahwa 2 minggu di awal itu biasanya masuknya DTF. Jadi kalau misalnya setelah 2 minggu ke depan biasanya itu sudah masuk order baru gitu ya. Jadi masih bisa berubah-ubah, itu namanya PTF. Yang kita lihat apa? Karena memang orderan yang masuk sudah bisa berubah-ubah, maka kita bisa kombinasikan antara aktual dengan forecast. Tinggal kalian trade off-kan saja mana yang lebih besar. Kenapa kita pilih mana yang lebih besar? Dengan anggapan bahwa ketika terjadi permintaan dadakan, kita masih bisa memenuhinya. Gitu. Kalau yang ini namanya planning horizon, tapi kita nggak akan lihat di sini. Oke? Nah, sehingga dari diagram tadi bisa saya simpulkan bahwa zona 1 atau DTF itu panjangnya adalah AC lead time, maksudnya sepanjang 2 minggu aktivitas produksi ini, aktivitas perakitan dianggapnya. Oke. Ada lagi yang namanya projected available balance, atau memang project-project yang akan tersedia untuk periode berikutnya. Jadi dari aktivitas produksi itu kan tidak dipaskan ya jumlahnya, jadi tidak tepat sekali. Misalnya ada jumlah PO yang masuk atau memang jadwal hari itu memproduksi 500, kita nggak akan produksi 500, tetapi kita akan lebihkan sedikit. Diharapkan kelebihannya ini itu akan menjadi project di periode berikutnya yang tersedia, yang ready gitu ya. Kalau saya gampangnya, kalau kalian mau membayangkan, ini bisa saya gampangkan sebagai buffer stock. Oke, walaupun pada dasarnya buffer stock itu kan stok yang memang tidak bisa diganggu gugat gitu ya, tapi dia anggapannya adalah stok yang dilebihkan untuk si periode berikutnya. Perubahan demand ini tidak dilayani, oke, sama seperti yang tadi. Yang kedua adalah PTF atau planning time fence. Panjang itu adalah cumulative lead time, jadi sepanjang cumulative lead time. Yang ini tadi ya, cumulative lead time, panjangnya sampai sini. Oke. Daerah ini demand itu boleh berubah. Perubahan masih dilayani sepanjang material dan kapasitasnya masih tersedia. Yaitu karena memang ini dia dampaknya ketika kita sudah menetapkan demand berapa, kita sudah merancangkan sesuatu, kita akan mempengaruhi material dan kapasitas yang ada. Itulah rumitnya ketika merancang sebuah schedule.
Kita nggak hanya mempertimbangkan kapan kita mau pesan, waktu kita mau pesan ada nggak nih raw materialnya, gitu ya. Ada yang namanya planning horizon. Planning horizon ini ya misalnya apa ya, kalau saya bilang tiba-tiba ada perubahan, masuk lagi. Nah, ini perubahan-perubahan yang ya di luar pikiran gitu loh. Oke, ada beberapa daftar istilah yang perlu kalian ketahui. Yang pertama namanya schedule receipt. Nah, schedule receipt ini adalah pesanan-pesanan yang memang sudah diselesaikan pada awal periode. Oke, jadi jadwal dari pesanan-pesanan yang memang sudah diselesaikan setiap periode, awal periode ini. Biasanya kan di awal periode ini kita punya pesanan yang memang udah siap, tinggal disalurkan. Yang kedua, ada yang namanya projected available balance. Artinya itu adalah memang kuantitas yang diharapkan itu bisa digunakan untuk periode berikutnya. Sehingga dia bisa dikatakan bahwa dia ini adalah persediaan pada akhir periode sebelumnya. Net requirement ini adalah proyeksi kebutuhan bersih dari setiap komponen untuk setiap periode. Jadi kebutuhan bersih dari setiap komponen. Misal industri itu mau menghasilkan 500 pieces, maka kita akan butuh komponen ini berapa banyak? 300 kah? 200 kah? Itu namanya net requirement. Yang keempat adalah plan order receipt. Ya, sama seperti yang tadi, bahwa plan order receipt ini adalah kuantitas dari komponen yang harus dipenuhi. Ya, kuantitas dari komponen yang harus dipenuhi. Nah, plan order receipt ini dia akan memenuhi net requirement. Jadi permintaan net requirement itu akan diturunkan ke plan order receipt. Selanjutnya adalah plan order release, yaitu memang total kuantitas komponen yang tersedia dan siap untuk disalurkan, untuk didistribusikan. Ada bahasa lot sizing. Lot sizing ini adalah satuannya. Kita memesannya dalam bentuk 6 lot kah, 2 lot kah, bukan pieces. Oke, ada lagi namanya available to promise atau singkatannya kalau saya bilang ATP. Available to promise ini adalah kuantitas yang memang kita janjikan kepada konsumen dan ini kita bisa penuhi. Jadi janji kita lah ya, janji kita bisa menghasilkan sekian dan sekian ini bisa kita salurkan ke konsumen. Ini adalah contoh MPS. Jadi ada periode Januari sampai November misalnya, dia punya demand sekian, projected available-nya sekian, MPS-nya sekian. Nah, MPS itu adalah jadwal kapan kita akan memproduksi. Oke, kita akan memproduksi hanya di bulan Februari, di bulan April, di bulan Mei, di bulan Juli, September, dan November. Sehingga ketika perusahaan ini tidak melakukan aktivitas produksi setiap bulan, oke, kita harus punya stok yang bisa kita manfaatkan untuk periode berikutnya ketika ada demand. Contohnya, kita punya demand periode pertama itu demand pada periode kedua. Kalau periode pertama ini anggapannya dari yang sebelumnya ya, maka saya akan lihat di periode kedua. Periode kedua saya punya demand 50, tetapi pada periode pertama saya nggak melakukan aktivitas produksi. Bisa nggak saya memberikan apa yang konsumen minta karena saya sudah terikat demand yang sebanyak 50? Saya punya apa di gudang yang untuk saya berikan kepada konsumen? Selain saya punya stok di gudang atau istilahnya on hand, maka saya punya ternyata stok dari hasil produksi periode pertama yang bisa saya manfaatkan untuk periode kedua sebanyak 30. Lalu saya melakukan aktivitas produksi nih di periode kedua sebanyak 80. Oke, nah aktivitas produksi di periode kedua ini akan saya manfaatkan juga nanti untuk memenuhi permintaan order di Maret sebanyak 45. Ternyata dari hasil produksi saya di periode kedua, saya bisa memenuhi permintaan konsumen sebanyak 50 ini karena saya juga punya stok dari periode sebelumnya sebanyak 30, sehingga stok saya pun masih bisa ada 60 di luar dari inventory saya. Otomatis saya punya stok lagi di bulan Maret, sisanya 15 karena 45-nya saya sudah gunakan untuk memenuhi order konsumen. Begitu seterusnya. Oke.
Nah, saya punya ada contoh soal, saya langsung masuk ke contoh soal. Saya punya produk A, makanya saya bilang kita nggak akan belajar tentang prioritas produk yang mana, ya. Kita kasusnya masih di dunia akademisi, jadi bagaimana kalian bisa menarik mundur jadwal untuk memproduksi dan berapa banyak yang memang sebaiknya disediakan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Oke, ada produk A, lead time-nya ini adalah 2 weeks. Lead time di sini lead time untuk aktivitas produksinya. Satuannya adalah lot. Oke, sekali memproduksi itu 60 lot. Oke. On hand itu ada 56 atau stok saya yang tersedia saat itu yang bisa saya pakai itu ada 56. Oke, demand time fins-nya ternyata cuma 2 minggu. Oke, berarti kalau 2 minggu harusnya ini ada 12. 2 minggu 14 ya. Harusnya ada 14. Oke. Nah, anggaplah ada 12 gitu ya. Nah, saya punya data forecast customer order. Customer order ini adalah order yang aktual. Oke, anggap ini adalah yang aktual. Jadi ada demand aktual, ada demand forecast. Ada projected available balance atau memang stok periode itu yang bisa saya manfaatkan di periode ke depan. Ada jadwal produksinya adalah lead time-nya 2 minggu, 1-2, produksi, 1-2, produksi, 1. Oh, ternyata ada aktivitas produksi di sini. Harusnya di sini. Ya kan? Nah, jadi biasanya kalau ada gejala kayak gini harus dicek dulu nih, kenapa kok tiba-tiba begini. Cuman ya kita memang kasusnya kan tidak dengan informasi yang sangat rinci. Anggaplah ini. Oke. Nah, yang dipertanyakan adalah berapa banyak yang bisa saya penuhi dari ordernya konsumen. Ya. Untuk menyelesaikan ATP, ini yang saya singkat dengan ATP. Oke. ATP, available to promise. Berapa banyak yang mampu saya janjikan kepada konsumen untuk saya penuhi. Pada periode pertama, saya punya on hand itu 56. Oke. Nah, ketika kita melihat ATP, available to promise, maka saya hanya akan melihat aktualnya saja. Gitu ya. Jadi untuk ATP yang perlu kalian lihat adalah aktual ordernya. Oke, jadi kalau udah bahasanya ATP, berarti kita melihat aktual ordernya. Nanti kalau ada kasusnya DTF atau PTF, nah itu kalian sudah bisa pertimbangkan. Kalau DTF, dia dari customer order atau yang aktual, tapi kalau PTF, kalian pertimbangkan antara forecast dan customer order, mana yang lebih besar. Nah, ATP kita akan melihat order aktualnya atau customer order. Maka kita punya customer order yang harus kita penuhi adalah bulan pertama sama bulan kedua. Nanti bulan ketiga ada produksi lagi. Bulan ketiga, MPS-nya ini dimanfaatkan untuk memenuhi permintaan konsumen di aktual order bulan ketiga, keempat, dan kelima. Gitu, ketiga, keempat, dan kelima. Gitu ya. Jadi begitu seterusnya. Jadi nanti periode ke-6 MPS kita jadwalkan di periode yang ke-6 itu dimanfaatkan untuk mendeliver customer order di periode 6, periode 7, periode 6 dan periode 7. Maka nanti di periode ke-10 kita memproduksi untuk mendeliver di periode 10, periode 11, serta periode 12. Nah, berapakah nilai ATP-nya? Nah, di sini kan tidak ada produksi ya, otomatis saya hanya akan mengandalkan stok saya yang 56. Oke, saya hanya akan mengandalkan stok saya yang 56. 56, selanjutnya saya lihat customer order yang 24. Berarti ini adalah 56. Oke, saya punya stok 56. Itu saya kurangkan dengan jumlah order saya, itu adalah 20. Lihat yang customer order yang sifatnya aktual, 24 ditambah dengan 23. Oke,
maka ini hasilnya adalah 56, ini totalnya 47. Maka 56 kurang 47 itu adalah sekitar berapa ya? 9 ya. 56 kurang 7 adalah 9. Oke. Sehingga ATP di periode pertama 9, karena saya sudah bisa mendeliver periode yang kedua, saya punya ATP tetap karena ATP saya yang sisa ini 9 gitu loh. Dari periode pertama, bawaan dari periode yang pertama. Oke. Selanjutnya, pada periode ketiga, saya punya ada jadwal 60. Oke. Saya punya jadwal, jadi gini, ATP ini gampangnya adalah berapa banyak yang bisa saya penuhi dari permintaan konsumen di luar yang memang sudah diminta oleh konsumen, 24 dan 23 ini. Itu ya. Jadi kenapa lebih kecil? Kalau kita bilang tadi kan, saya katakan bahwa ATP ini adalah berapa banyak yang saya bisa berikan kepada konsumen, yang saya janjikan untuk saya bisa berikan kepada konsumen. Di luar kebutuhan konsumen yang memang wajib saya penuhi. Yang wajib saya penuhi kan itu adalah yang 24 dan 23 ini. Ketika ada permintaan lagi yang masuk, maka saya hanya bisa menyediakan 9 saja. Saya nggak bisa sajikan yang lebih banyak, karena saya cuma punya 9 saja. Gitu ya. Selanjutnya, jangan pandang dulu projected available balance. Projected available balance kita akan manfaatkan ketika kasusnya ini seperti penjelasan sebelumnya. Projected available balance ini kita akan manfaatkan ketika memang kasusnya ini adalah kita sudah tentukan apakah dia masuk dalam batasan DTF ataupun PTF. Sehingga kalau misalnya berbicara tentang ATP saja, yang kita lihat sorotin adalah customer ordernya saja atau actual demand. Oke, selanjutnya pada periode ketiga kita punya aktivitas produksi sebanyak 60. Oke, dan kita punya order itu 17, tambahkan dengan 22, ditambah lagi dengan 15, karena ternyata 15 ini tidak ada aktivitas produksi. Sehingga produksi saya di periode ketiga itu saya manfaatkan untuk mendelivery permintaan di periode 3, 4, dan 5. Maka totalnya adalah 17 tambah 22 tambah 15 itu sekitar 39. 39 ditambah 15 sekitar 54. Oke. Saya punya 54. Nah, di sini saya punya MPS-nya sekitar 60 ya. 60, saya punya ATP sebelumnya 9, berarti menjadi 69. Nah, 69 saya kurangkan dengan berapa tadi ini? 54. 69 kurang 54 ada sekitar, saya bikin di sini ya. 69 dikurang 54. Iya, benar 15 ya. ATP saya pada periode ketiga masih yang bisa saya penuhi ke konsumen ketika ada tambahan yang masuk itu hanya 15. Oke. Ini akan terbawa juga di periode keempat dan terbawa juga di periode yang kelima. Oke. Periode ke-6 ada produksi sekitar 60, ada jadwal produksi 60. Maka total plus yang bisa saya penuhi saat itu adalah 75, karena kan ini tidak terpakai statusnya. Ada 75. Ada demand yang masuk 14 tambah 17 sekitar 31. Berarti 75 kurang 31 adalah 44. Oke, ada sekitar 44 ATP yang bisa saya penuhi. Jadi kalau ada permintaan yang berubah, yang masuk, maka saya bisa janjikan sebanyak 44 lot. Oke. Lalu pada periode ke-8 saya punya sisa 104 plus ATP saya yang sebelumnya, berarti ada 104. 104 saya punya demand itu sekitar 16 tambah 12
itu 28 dikurangi 28. Nah, itulah dia, kalian hitung lah ya. Oke, lalu selanjutnya yang ini 60 tambah ATP yang ini, kalian kurangkan dengan jumlah aktual ordernya sekitar 29,40. Itulah ATP yang bisa saya penuhi ketika ada permintaan yang masuk. Nah, ini dia. Betul ya, 99, 15, 15, 15, 44, 76 ternyata. 76, 76, sisanya saya punya ATP 96. Oke, dan saya punya on hand 100, customer order 100, maka ATP-nya jadi 0. Gitu ya, saya nggak bisa memberikan lagi kalau misalnya ada permintaan masuk. Ini ada 150, di sini tadi 0. 150 jadi 0, saya punya customer order 82, sisanya jadi berapa? Sekitar 15 kurang 14 kurang 8 berapa? 68. Terjawab ya, gampang kalau masih yang ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke yang ini. Nah, ini kalau nggak salah DTF. Jadwalnya seperti ini. Ada MPS di periode pertama, periode ketiga, periode keempat, periode kelima, periode ketujuh, ke-8. Sifatnya DTF, maka yang kita lihat adalah customer order. Betul ya, kalau PTF kita lihat forecast atau customer order, tinggal kita trade off kan mana yang kita korbankan, mana yang harus kita pilih, aktualnya yang lebih besar, sebaiknya yang lebih besar. Oke, kita punya jadwal 90, memproduksi 90 lot. Oke, customer order kita adalah 70, maka available to promise-nya sekitar 23. Ini rumusnya. Kalau kasusnya DTF, maka untuk menghitung projected available balance-nya, maka yang dilihat adalah projected available balance sebelumnya ditambah MPS-nya kurangnya dengan actual demand. Kalau untuk kasusnya PTF, maka projected available balance sebelumnya, periode sebelumnya, tambahi dengan MPS-nya dikurangi dengan actual demand atau forecast. Ya. Maka projected available balance-nya adalah kita kan tidak punya info projected available balance sebelumnya, gitu ya. Karena tidak ada info projected available balance sebelumnya, maka pada periode pertama anggaplah projected available balance itu nilainya sama dengan yang mampu kita penuhi, gitu ya. Karena memang kan konsepnya sebenarnya hampir bersamaan. Kalau available to promise adalah berapa banyak yang kita mampu penuhi dari permintaan order konsumen yang masuk, yang bisa kita berikan, gitu. Sementara projected available balance juga iya, berapa banyak produk yang bisa kita berikan untuk di periode berikutnya. Itu ya, jadi konsepnya hampir bersamaan dengan available to promise. Nah, sehingga pada periode pertama saya akan anggap PAB-nya itu sama dengan ATP-nya. Nah, pada periode kedua, karena kasusnya adalah DTF, maka yang kita lihat adalah periode kedua, berarti tadi yang ini ATP-nya adalah 90 dikurang 70 plus 2, 72. Saya ada on hand 5, berarti saya punya total plus MPS saya berarti 95. Dikurangi 72 adalah 23. Nah, MPS itu ATP-nya dipakai juga untuk periode kedua ya. Nah, PAB-nya bagaimana? PAB tidak sama dengan ATP, bedanya seperti itu. PAB ini akan berubah sesuai dengan yang berjalan. Ketika saya punya PAB di periode pertama, belum tentu PAB saya sama dengan periode kedua. Karena yang saya lihat adalah customer order setiap bulan. Tetapi ATP saya yang saya sorot adalah customer order tes produksi dilakukan kembali. Maka PAB saya periode pertama tadi saya katakan sama dengan ATP di periode pertama yaitu 23. Untuk mendapatkan PAB periode kedua adalah karena DTF rumusnya PAB periode sebelumnya yaitu 23 tambahkan dengan MS-nya atau MPS-nya. Kebetulan di sini MPS-nya 0, nggak ada aktivitas produksi. Jadi cuma 23 saja. Kurangi dengan aktual ordernya sebanyak 2, yaitu menjadi 21. Nah, ATP di periode ketiga itu saya punya 23.
Oke, 23 saya tambahkan dengan 90, stok saya menjadi produk saya itu menjadi 113. Oke, 113 saya kurangkan dengan 52, itu sekitar 61. Oke, kebetulan karena periode keempat ada aktivitas produksi, maka nggak saya lanjutkan lagi ATP-nya. Nah, bagaimana dengan projected available balance-nya atau PAB? Maka PAB di periode ketiga adalah rumusnya PAB di periode kedua yaitu 21, saya tambahkan dengan MPS, kebetulan ada aktivitas produksi. Ini menjadi 111. Oke, 111 saya kurangkan dengan actual demand yaitu 52. Oke, 111 dikurang 52 nilainya adalah 59. Oke, saya punya aktivitas produksi di periode keempat sebanyak 90, maka ATP saya adalah 90 tambah 61 itu 151, saya kurangkan dengan 45. Oke, sisa totalnya adalah sekitar 86. Oke, selanjutnya bagaimana dengan PAB-nya? Maka PAB adalah PAB sebelumnya itu 59, saya tambahkan dengan 90 atau sekitar 149. Saya kurangkan dengan customer ordernya 45, sekitar 104. Oke, begitu seterusnya ya. Jadi menghitungnya nggak susah. ATP kita peroleh dari customer order. Projected available PAB kita peroleh dari, kalau misalnya dia DTF, maka yang kita lihat adalah customer order. PAB sebelumnya tambahkan dengan NPS, kalau lagi ada aktivitas produksi ditambahkan, kalau tidak ada aktivitas produksi maka dianggap 0. Saya kurangkan dengan customer order. Bagaimana dengan PTF? Kalau PTF ya sama saja, PAB sebelumnya saya tambahkan dengan kalau ada aktivitas produksi atau lot dari MPS-nya, saya kurangkan dengan tinggal saya pilih apakah forecast yang lebih besar atau customer order di tiap bulannya. Kalau di bulan pertama yang lebih besar customer order, ya maka saya akan lihat actual demand-nya. Di periode kedua ternyata forecast-nya lebih besar, maka saya akan pilih forecast-nya. Periode ketiga aktualnya lebih besar, ya saya pilih aktual. Periode keempat aktual lebih besar, saya pilih aktual. Periode kelima forecast-nya lebih besar, maka saya akan pilih forecast. Begitu ya untuk PTF. Ini rumus umumnya. DTF versus PTF terhadap PAB. Oke, jika time fence-nya DTF, maka PAB-nya diperoleh dari actual order. Jika kasusnya time fence, maka PAB-nya diperoleh dari kombinasi forecast dan aktual. Pilih yang lebih besar. Sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Kalau misalnya ada yang kurang dipahami, bisa ditanyakan ke saya. Terima kasih.